kami dari kelompok simulasi Workbench akan mensimulasikan satu rangkaian, yaitu rangkaian jam digital. Sebelum memulai simulasi di video ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gilang Firmono Muhammad, NRP 05170475. Halo YouTube, perkenalkan saya Tawam Sunan Mufli, NRP 0517040073 dari kelas K3 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fahira Hendrianto Putri dari kelas D4 K3 6C, NRP 0517040080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aulia Arlin dari K3 17C dengan NRP 0517040079. Perkenalkan, nama saya Setia Kusuma Dewi Apriani, NRP 0517040060. Oke, aplikasi EWB yang dimana dapat dikatakan dengan Electronic Workbench. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang dapat membantu para penyusun rangkaian listrik, yang dimana aplikasi ini dapat menyusun rangkaian listrik dengan pegangan. Di dalam video kali ini kami akan menyusun salah satu contoh rangkaian listrik yang berfungsi sebagai jam digital. Seperti pada rangkaian listrik pada umumnya, pada rangkaian listrik menggunakan jam digital ini pasti juga menggunakan grounding, yang dimana adalah sebagai penahan aliran listrik yang tersisa, dan juga ada tegangan. Fungsi dari tegangan ini adalah dapat mengaktifkan rangkaian tersebut. Oke, dan item selanjutnya adalah crystal clock. Tujuan dari crystal clock ini adalah untuk mempercepat laju dari jam digital tersebut. Jika frekuensi dari crystal clock ini diperbesar, maka laju dari jam digital tersebut akan lebih cepat. Oke, selanjutnya adalah switch. Switch. Oke, fungsi dari item switch ini itu seperti saklar, jadi bisa on bisa off, yang dimana bisa masuk ke tegangan atau masuk ke grounding. Dan yang paling penting dari rangkaian jam digital ini adalah digit. Digit yang digunakan adalah up or down counter, yang dimana dapat dicari di 74192. Oke, 74192. Oke, nanti di dalam rangkaian ini akan dipasangkan ini adalah decoded 7 segment display. Nah, di dalam pemasangan decoded 7 segment display ini bisa dilihat di sini ada angka 1234, yang dimana akan kita sambungkan ke digitnya nanti. Nanti key A akan masuk ke 1, key B kedua, key D, key C ketiga, dan key D ke 4. Item selanjutnya adalah red probe. Red probe ini tujuannya adalah sebagai lampu. Jika rangkaian menyala, maka lampu ini akan menyala. Jika tidak menyala, maka lampu ini tidak akan menyala. Saya akan memperjelas lagi dari decoded 7 segment, yang dimana decoded 7 segment ini dapat memunculkan angka dari desimal 0 sampai dengan desimal 9. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah gerbang N.
gerbang N ini seperti perkalian. Jika dua rangkaian menyala, maka dia akan menyala, dan jika salah satu dari dua rangkaian ini tidak menyala, maka rangkaian tersebut tidak menyala. Dalam pembuatan jam digital, kita akan membutuhkan item-item ini. Nah, saya dan teman-teman di sini akan mencoba untuk merangkai rangkaian tersebut. Nah, ini adalah macam-macam item yang digunakan untuk membuat jam digital. Untuk dapat menamai item digital tersebut, kita akan menggunakan ini. Klik 2 kali, misal jam set phone untuk mengatur gaya dari teksturnya tersebut. Arial Bolt. Nah, nanti akan saya lakukan di menit dan detik. Untuk penamaan dari digit ini, itu klik 2 kali, habis itu ke label. Label ini bisa diketik di labelnya IC3 gitu, bisa. Oke. Nah, oke. Dari sini item-item untuk pembuatan jam digital sudah selesai. Maka akan saya lanjutkan ke teman-teman untuk dapat merangkai rangkaian jam digital tersebut. Terima kasih. Setelah kita keluarkan seluruh tools yang akan digunakan, kita bisa lanjut pada step selanjutnya, yaitu merangkai pada bagian detik. Di sini ada 2 komponen yang digunakan yang akan disambungkan kepada kedua IC. Untuk komponen yang pertama akan kita sambungkan ke IC pertama yang digunanya untuk mengeluarkan angka satuan. Untuk komponen yang kedua, kita akan sambungkan pada IC kedua yang gunanya untuk mengeluarkan angka puluhan. Untuk yang komponen pertama, pada bit yang paling kanan kita sambungkan pada IC pertama key A. Kemudian key B kita sambungkan pada bit yang kedua. Kemudian bit yang ketiga, output yang ketiga kita sambungkan pada key C. Untuk key D kita sambungkan pada komponen yang terakhir. Ya, kita rapikan. Setelah semua sudah tersambung, selanjutnya kita sambungkan ini kepada kristal locknya, kemudian disambungkan pada switch. Karena kita tidak menggunakan down, maka kita sambungkan pada VDD. Untuk up nya kita sambungkan dari switch pada up seperti ini. Setelah itu, setelah semua tersambung, kita bisa lanjutkan pada IC yang kedua, yaitu karena ini menyambung, maka kita sambungkan ini. Oh, karena VCC tidak digunakan, maka kita sambungkan pada VDD. Juga pada kaki nomor 11 saya sambungkan seperti ini. Kemudian ini nomor 19 kita sambungkan pada kaki nomor 4 ya.
kita rapikan supaya bisa terlihat. Kemudian kaki nomor 12 kita sambungkan pada up. Setelah semua tersambung, maka kita bisa sambungkan clear ini pada switch yang paling atas, switch kedua. Switch yang kedua ini gunanya untuk mengatur IC nomor 5 dan nomor 6, IC ini dan IC ini, untuk melakukan reset nantinya. Ya, setelah kita sambung seperti ini, maka kita masuk ke IC yang kedua. IC yang kedua sama, kita sambungkan seperti IC yang pertama tadi. Key A kita sambungkan pada bit yang paling ujung seperti ini. Kemudian key B kita sambungkan pada bit selanjutnya, key yang kedua. Kemudian key C kita sambungkan pada bit yang ketiga. Key D kita sambungkan pada key yang keempat. Supaya ini semua terlihat rapi, maka kita tata, kita rapikan. Ya, biar mudah membedakannya, kita ganti warna garisnya. Untuk yang angka satuan kita beri warna merah. Ini untuk angka puluhan kita beri warna biru muda. Ya, setelah kita beri warna seperti ini akan mudah terlihat. Setelah kita sambungkan pada IC kedua, kita sambungkan karena di IC kedua ini VCC dan load tidak digunakan, maka kita sambungkan pada VDD seperti ini. Setelah tersambung, kemudian clear akan kita sambung pada switch, dan ini akan kita sambung di sebelah sini. Setelah itu ini kita sambungkan ke sini. Nah, setelah semuanya tersambung seperti ini, oh ya, jangan lupa, karena ini tidak digunakan groundingnya, maka jangan lupa kita sambungkan ke sini. Mana ini? Oke, sudah tersambung. Kemudian karena di IC kedua itu nanti IC pertama dan IC kedua itu menyambung, maka kita gunakan ini sebagai relaynya. Pada bit yang kedua kita sambung. Ini kita sambung yang ketiga. Setelah semua step sudah dijalankan, maka kita bisa lanjut pada step selanjutnya untuk merangkai pada bagian menit. Step selanjutnya akan
dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya Aulia Arlin yang menjelaskan pada bagian detik. Sekarang saya akan menjelaskan di menit. Di bagian menit ini kita sambungkan ke IC 3 dan IC 4, di mana ini ke IC 3 dan ini ke IC 4. IC 3 yang ini dan ini adalah IC 4. Karena sama teman saya sebelumnya belum diberikan keterangan, jadi sini saya akan menambahkan penambahan tulisan supaya lebih jelas. Ini IC 1. Kita atur. Ini IC 1. Lalu ini ada IC 2. Sebentar, untuk gambarnya bisa kayak gini. Ini saya hapus dulu. Ini bisa saya kopas, ini bisa dikopas, lalu bisa di change. Ini IC 2 di sini, lalu kita paste lagi. Ini IC 3, lalu kita bisa paste lagi untuk IC 4. Dan untuk IC yang di atas paste lagi untuk IC 5 dan IC 6. 5 paste untuk 6. Ya, seperti ini. Lalu kita pindahkan, ini IC 5, IC 5. Lalu ini untuk IC 6. Sekarang saya akan melanjutkan di IC 3, menyambungkan menit ke IC 3. Jadi yang pertama, di sini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita lihat, kita klik 2 kali, lalu kita lihat di bagian volt. Di sini tertuliskan di sini 1 di bagian kanan, 2 sebelahnya, dan sampai kiri baru yang keempat. Jadi di sini merupakan 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita sambungkan 1 ke IC 3 yang Ki A, dan yang kedua yang Ki B, yang ketiga Ki C, dan 4 yang Ki D. Ini kita masukkan ke IC 3 yang di Ki A seperti ini. Lalu Ki 2 yang kedua kita masukkan ke Ki B, input Ki B yang di IC 3. Lalu ketiga kita masukkan Ki C, keempat kita masukkan ke Ki D. Lalu kita rapikan supaya lebih rapi terlihatnya. Oke. Ini sudah terlihat sedikit rapi. Oh ya, oke. Ini kita juga bisa memberikan warna untuk membedakan. Ini saya menggunakan warna biru untuk yang IC 3. Lalu saya lanjutkan dulu untuk ke IC 4 nya. Oh, mohon maaf, sebenarnya udah dikasih tulisan, cuma karena saya tidak lihat. Kalau biar kelihatan aja. Lalu untuk untuk yang bagian ini kita masukkan ke IC 4, sama seperti memasukkan ke IC 3 tadi. Jadi sesuai nomornya, ini nomor 1 kita masukkan ke Ki A. Lalu yang kedua kita masukkan ke Ki B. Agak sedikit lama. Lalu ketiga kita masukkan ke Ki C. Dan yang terakhir yang keempat kita masukkan ke Ki D. Dan lalu kita rapikan seperti biasa, kita rapikan supaya tidak semrawut, supaya tidak terlihat semrawut. Kita rapikan terlebih dahulu.
kita juga bisa memberi nomor kan, memberi warna maksudnya. Sudah. Lalu ini untuk VD kita sambungkan ke bagian down. Ini juga sama seperti di awal, VD-nya masuk di down. Lalu selanjutnya setelah kita menyambungkan bit 1, 2, 3, 4 di bagian menit itu ke key A, key B, key C, key D yang ada di IC 3 dan IC 4, selanjutnya kita menyambungkan load yang ini, load di IC 3 ke VDD. Nah, ini disambung juga dengan VCC seperti ini, ya seperti ini. Sama juga di bagian IC 4, IC 4 kita sambungkan ke VDD dan ditimpa dengan VDD seperti ini. Oh sebentar, kesalahan. Lalu seperti ini. Lalu di sini setelah menyambungkan ke VDD-nya, VDD yang sebelah sini, lalu kita lihat di bagian ini yang dari bagian punyanya IC, punyanya detik. Output dari N-nya di IC N yang nyambung di bagian detik ini kita sambungkan ke IC3 di up seperti ini. Lalu output dari up itu sendiri kita sambungkan ke up di IC4. Ini gunanya untuk apa? Sebentar. Gunanya untuk pada saat di detik yang ini menunjukkan angka 60, maka akan memberikan instruksi di menit ini untuk masuk ke menit pertama. Lalu saat ke 60 yang lagi akan masuk ke menit kedua, seperti itu seterusnya. Lalu untuk penyambungan yang output dari up di IC3 ini ke up di IC4 itu untuk menunjukkan apabila di sini di bagian menit ini sudah menunjukkan angka 9 dan mau masuk ke 0 dan kembali ke 0, lalu ini akan menerima dan berganti ke angka 1. Jadi ini 1, ini tetap menjadi menit ke-10, maksudnya seperti itu. Nah, untuk di bagian di output up sendiri ini kita tidak perlu sambungkan ke up di bagian IC 5 karena kita akan menyambungkan ke bit yang di menit ini di bit yang nomor 2 dan nomor 3 seperti ini. Itu kita sambungkan clear ini. Kita butuh satu gerbang N lagi untuk di bagian sini untuk menyambungkan reset antara IC 3 dan IC 4. Di sini kita menyambungkan clear di bagian IC 3. Oh maaf, ini perlu dibalik. Sebentar, kita rotate dulu. Nah, seperti ini. Clear di bagian di IC 3 kita sambungkan ke input gerbang N seperti ini. Lalu untuk clear di IC 4 kita juga sambungkan ke sini seperti ini. Sambungkan ke clear yang nyambung ke gerbang N tadi seperti ini ya. Ini kita rapikan.
Nah, lalu penyambungannya kita juga sambungkan. Jadi dari sini, oh sebentar, ini saya salah. Ini dari kabel yang ini kita sambungkan juga ke kabel yang ini. Jadi caranya seperti ini. Saya ulang ya. Ini gini. Ini gini. Nah, seperti ini. Saya turunkan supaya lebih jelas, supaya tidak bertumpuk-tumpuk gitu ya. Terus ini kita juga sambungkan ke sini ya, seperti ini. Jadi kayak membentuk persimpangan gitu. Lalu di clear ini, clear yang di IC 4 kita sambungkan ke sini juga. Jadi seperti ini ya, begini. Nah, untuk output dari gerbang N itu sendiri kita sambungkan ke bit 2 dan 3 di sini. Kita sambungkan. Ini di sini, ini di bit yang ketiga yang di sini. Ini bit yang ketiga. Lalu untuk yang kita rapikan supaya lebih bagus. Lalu untuk yang ini, output yang kedua kita masukkan di bit yang kedua. Oh, ini bit yang kedua. Bit yang ketiga. Oh, sebentar salah. Ini bit yang ketiga. Oh, ini benar. Oh, ini benar. Ini kita masukkan ke hijau bagian yang bit yang ketiga. Seperti ini ya. Ini sudah bisa akhirnya. Seperti ini. Ya. Nah, di sini nanti akan mereset setelah disambungkan IC4 ini ke bit yang ini. Jadi ini akan mereset apabila ini sudah mencapai angka 60, maka di sini akan melakukan ke angka 1. Jadi jam 1 atau 1 jam, dan itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti itu. Oh iya, maaf sebelumnya. Ini tadi belum kita sambungkan ke groundingnya, yang ini. Nah, ini kita sambungkan ke groundingnya. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pengerjaan dari membuat jam digital di aplikasi Electronic Workbench. Pada sesi kali ini yang sudah saya jelaskan pada perkenalan tadi, kita melanjutkan pengerjaan dari teman-teman saya sebelumnya. Pada kali ini kita akan lanjutkan untuk pada bagian jam. Apa saja yang dibutuhkan, yaitu 2 buah decoded 7 segment display, ada 2 buah IC 74192, ada sumber FDD serta ground. Langsung saja kita mulai. Kita lihat dulu kaki-kakinya ini. Nomor 1 ada yang ada di bagian paling kiri, nomor 2 ada di bagian kanan, bagian paling kanan, nomor 2 di bagian kiri, dan selanjutnya kita harus langsung hubungan saja dari kaki-kaki IC 6 dari IC 74192 kita hubungkan ke decoded 7 segment display. Kaki-kaki nomor 2 kita hubungkan ke kirinya. Nanti kita rapikan, kita sambungkan dulu. Titik KD paling kan, hubungkan, sambungkan paling kiri. Kita rapikan biar enak dilihat.
Nah, untuk membedakannya kita beri warna dengan cara klik 2 kali. Oke, terserah mau warna apa. Karena saya pemberani, saya beri warna merah. Oke. Selanjutnya dari IC 5 IC 74192 kita hubungkan ke kaki-kaki dari dekat segmen display. Nah, untuk merapikannya belakangan saja. Kita sambungkan dulu. Nah, ini baru kita rapikan. Kita tarik sini, set. Tarik, set. Nah, untuk membedakannya kita beri warna hijau, urutkan saja warnanya biar enak. Ini dipadatkan warnanya. Kalau hijau semua, kalau itu hitam semua. Terus selanjutnya clear dari IC 6 kita hubungkan ke clear dari IC 5. Agak nyambung. Tarik. Nah, kita lewatkan bawah aja. Selanjutnya sambungkan pada gerbang N. Ini sambungan ke sini. Tik. Nah, lurus. Terus kaki yang atas ini kita sambungkan ke sini, teman-teman. Nah, kaki yang bawah kita sambungkan yang ke sini, teman-teman. Kenapa kita sambungkan ke sini? Dosennya memberitahu seperti itu, kita turuti apa yang dimau dosen. Nah, selanjutnya FCC nomor atau kaki-kaki IC 74192 nomor 16 kita hubungkan ke kaki-kaki nomor 4 dari IC 5. Selanjutnya kita kasih sumber dari FTP. Tik. Nah, terus oh ya, ini jangan lupa, ini kita rotasi. Salah, ini. Nah, ini kita sambungkan kaki-kaki nomor 5, teman-teman. Klik. Nah, terus selanjutnya piye? Selanjutnya ya ini kita sambungkan ke sini, teman-teman. Nah, sini ya. Tik. Lah, bentar tadi. Salah, maaf, salah. Bagus. Ini tuh disambungkan ke sini, teman-teman. Tik. Nah, ini disambungkan yang ke sini, teman-teman. Mengapa ke sini? Ya, karena dosen mencontohnya seperti itu. Waduh, rusak, teman-teman. Mana ini? Tuh, kita rapikan, teman-teman. Taruh dulu aja ini. Ke sini, teman-teman. Nah, udah rapi kan? Selanjutnya grounding itu udah dihubungkan, jangan lupa grounding dihubungkan. Terus selanjutnya FDD ini kita down dari kaki nomor 4 IC 74192 kita hubungkan ke sumber, teman-teman. Sumber. Nah, gitu. Terus apa lagi ya?
Oh iya, apa lagi ya, ini load kita sambungkan ke FDD sini. Nah, terus lewat sini juga kita kasih sumber, kita masukkan ke FDD sambungkan ke FDD sumber. Nah, terus sudah teman-teman, sepertinya rangkaiannya udah selesai. Jadi seperti ini rangkaiannya teman-teman kalau sudah disambungkan semua. Oh iya, ada satu yang belum tersambung. Tombol reset ini kita hubungkan ke clear ke sini teman-teman. Nah, dan juga ini kita sambungkan ke sini. Nah, rapikan, kita tarik ke bawah aja. Nah, jadi nanti rangkaiannya seperti ini. Untuk pembuktiannya rangkaian ini bersel atau tidak nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang satunya. Jadi nanti apakah ada kesalahan akan diperbaiki sana, akan dijelaskan manfaat-manfaat dari rangkaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi untuk IWB kali ini. Pada IWB kali ini, untuk rangkaiannya sudah diselesaikan oleh teman-teman saya, dan saya bertugas untuk mengecek apakah rangkaian tersebut sudah benar dan menjalankan rangkaian apakah rangkaian telah berjalan sesuai dengan yang dimaksudkan. Pertama, saya akan mengecek rangkaian, dan di sini rangkaiannya sudah benar. Lalu saya akan mencoba untuk merunning dari program ini, dan ketika running apakah dia bisa berjalan. Dan kita harus memencet tombol R untuk mereset apakah ini dapat berjalan dengan lancar. Ketika di reset, menit dan detik menunjukkan jam 00, menit 00 dan detik 00, maka ini telah sesuai dengan yang diharapkan pada awalnya. Setelah itu kita harus mengetahui apakah rangkaian ini bisa mencapai jam pada 24.00 apa tidak dengan cara menghentikan simulasi lalu mempercepat pada frekuensinya pada crystal clock. Kita akan mempercepat menjadi 10.000 agar lebih cepat lagi dan bisa mencapai 24 jam. Lalu kita akan memulai dari awal, dan ketika dimulai dari awal dia akan berjalan sangat cepat. Kalau kurang cepat lagi maka akan bisa dipercepat dengan mengganti frekuensinya dengan lebih tinggi lagi. Baiklah, kita akan menunggu hingga jamnya ke 24. Pada bagian ini telah berjalan jam dan menitnya menunjukkan pukul 18. Lalu kita harus menunggu hingga pukul 23.59 dan jam tersebut dapat kembali lagi ke 0.00. Jam digital telah menunjukkan pukul 23
dan berhasil kembali ke 0.0. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.